Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Nurul Islam Kedung Kendo dengan mengangkat topik pentingnya menjaga keselamatan keluarga. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, bagi Anda yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من ارتضى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebagaimana khotib setiap kali naik ke mimbar senantiasa menyampaikan pentingnya menjaga ketakwaan dan kepatuhan kita kepada Allah. Patuh untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi larangan Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, sehingga dengan kepatuhan ini mengantarkan terbentangkan ridha Allah buat diri kita, keluarga kita, dan anak turun kita, untuk mudah-mudahan Allah senantiasa menjamin buat keselamatan kita sekeluarga beserta anak turun kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jumat hari ini kita sudah masuk di bulan Mei, tepatnya tanggal 17 Mei 2024, di mana di bulan-bulan ini anak-anak kita sudah mulai ujian di akhir semester menuju kenaikan kelas untuk tahun pelajaran 2024-2025. Anak-anak yang kelas 6, kelas 3, baik itu ada di SMP maupun SMA, sudah menyelesaikan ujiannya, bahkan sudah mendaftarkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk yang aliyah SMA udah mulai daftar di perguruan tinggi. Artinya ini adalah waktu yang sangat menentukan di dalam rangka menentukan masa depan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bersamaan dengan itu, maka hari ini saya akan mengangkat topik tentang pentingnya memberikan bekal menuju akhirat buat anak kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan buat kita semua yang hadir pada kesempatan ini, di mana
Allah menghabarkan, menyampaikan di ayat ke-66, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Ayat ini mengingatkan kita yauma tuqallabu, pada hari di mana dibolak-balikkan wujuhuhum, wajah mereka. Wajah siapakah dia? Adalah wajah manusia yang dilemparkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Finnari, di dalam neraka. Saat mereka dibolak-balikkan wajahnya di dalam neraka, menerima siksa sesuai dengan apa yang telah ia lakukan di dunia, maka mereka semua yaquluna, berteriak, ya laitana, celakalah kami, andaikan kami semua ata'nallaha, telah taat kepada Allah, wa ata'na rasulah, dan taat kepada Rasul, maka sungguh kami tidak akan seperti ini. Mereka menyesal telah dimasukkan ke dalam neraka. Mereka galau, gelisah, dan kesakitan berada di dalam neraka. Mereka semua menjerit, kenapa dulu ketika masih di dunia tidak taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Wa qalu, mereka semua berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na, sesungguhnya kami semua telah taat, sadatana, kepada sayyid kami, wa kubara'ana, dan pembesar kami, fadalluna sabila, mereka semua telah menyesatkan kami semua dari jalan yang benar. Ayat ini merupakan ratapan orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka, ratapan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka bila mereka tersesat karena mentaati pembesarnya, mentaati orang-orang yang ada di sekitarnya, yang oleh dia dijadikan panutan, namun panutan ini tidak mengarahkan untuk taat dan patuh kepada Allah, maka mereka semua menyesal. Bahkan mereka semua menjerit, Rabbana atim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka, siapakah? Sayyid dan pembesarnya, dengan 2 kali lipat siksanya, minal azab, dari siksa itu, wal anhum la'nan kabira, dan laknatilah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Siapakah yang dicontoh oleh anak-anak kita? Maka tentu yang paling pertama adalah orang tua. Orang tua ini adalah madrasatul ula, sekolah pertama yang mengantarkan hitam putihnya anak ini. Pendidikan yang diberikan orang tua ini akan mengantarkan anak-anak ini termasuk orang-orang yang selamat atau tersesat. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan formal, di mana orang tua yang membiayai kemudian memasukkan anak-anaknya ke dalam pendidikan itu. Satu hal, jikalau di dalam lembaga pendidikan formal itu ternyata tidak kunjung kemudian menanamkan bibit keimanan dan ketakwaan, maka siapakah yang paling bertanggung jawab pertama? Adalah orang tuanya. Kenapa dia memasukkan ke dalam lembaga pendidikan itu? Karena itulah saat ini menjadi peringatan buat kita, jangan hanya sekedar melihat bahwa itu adalah bonafit, tapi sangat gersang dengan pendidikan agamanya. Namun jikalau tidak ada pilihan, tetap dimasukkan di lembaga pendidikan itu, kewajiban adalah masukkan ke taman pendidikan Al-Quran, masukkan ke madrasah diniyah, agar apa? Anak terbekalkan dengan prinsip-prinsip agama. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan cucunya. Anaknya siapakah? Anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Wa Yaqub, siapakah Yaqub itu? Dialah adalah cucu Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak. Apa yang diwasiatkan kepada mereka? Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumud din, sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kamu semua ad-din, fala tamutunna, dan sekali-kali kamu jangan mati, jangan meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali kamu semua meninggal dalam posisi muslim.
meninggal dalam posisi menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lantas bagaimana mengantarkan anak yang demikian? Maka tidak ada pilihan bagaimana proses pendidikan yang kita ajarkan di rumah. Maka kemudian berkaitan dengan prinsip itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, muru sobiyan lakum, perintahkanlah kalian semua, kalian perintahkanlah sobiyan lakum, anak-anak kalian bis sholati, dengan sholat, idza balagu sab'an, apabila anak-anak kalian sudah masuk umur 7 tahun, wadribuhum, pukullah ketika mereka tidak mau sholat, alaiha, atas anak-anak yang tidak mau sholat, idza balagu asyran, ketika anak itu sudah masuk usia 10 tahun. Artinya apa? Bahwa di usia 7 tahun kita sudah kasih contoh buat anak-anak kita untuk tegak sholatnya, untuk dilaksanakan sholat. Tapi kemudian sampai usia 10 tahun tetap tidak mau sholat, maka ajarlah mereka, pukullah mereka. Tentu mengajar dan memukul adalah tetap dengan bingkai kasih sayang, sayang untuk supaya agar anak-anak kita selamat dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan sebelum khutbah ini, apa yang dapat kita ambil pesan-pesan itu? Yang pertama, boleh kita memilih pendidikan yang favorit dan bonafit, tapi jangan lupakan apakah lembaga pendidikan itu ada pendidikan agama yang mampan atau tidak. Jikalau dipilihkan antara sekolah favorit dengan madrasah, dan di madrasah ada pendidikan namanya akidah, akhlak, ibadah, dan agama yang lain, maka jikalau memilihkan, maka pilihan lebih baik ke madrasah. Tapi jika ke madrasah ternyata tidak cukup memungkinkan, maka di sekolah itu tetap perhatikan apakah sorenya anak-anak kita mendapatkan porsi pendidikan agama atau tidak. Apalagi dengan rencana akan diberlakukan 6 hari anak masuk sekolah, masuk dari jam 7 sampai jam 4, maka sungguh akan terenggut kesempatan untuk belajar di taman pendidikan Al-Quran, akan terenggut kesempatan untuk belajar di madrasah diniyah. Jikalau kemudian ternyata ini jikalau ini juga tidak akan terwujud, maka kesempatan orang tua tetap bagaimana pendidikan agama diajarkan secara maksimal di dalam keluarga. Namun jika tidak demikian, maka sungguh tuntutan mereka ketika mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan ada orang tua yang masuk surga, baru berada di pintu surga, sementara anaknya dilemparkan ke dalam neraka. Anak yang ada di dalam neraka itu menjerit, protes kepada Allah, ya Allah, jangan engkau biarkan dia melangkahkan kaki ke dalam surga. Aku ini adalah anaknya yang diabaikan dari pendidikan agama hingga akhir ajal. Tidak la ilaha illallah, bukan kalimat tauhid la ilaha illallah yang terucapkan, tapi kalimat yang lain, hingga kemudian engkau takdirkan aku masuk ke dalam neraka ini. Maka kami tidak ingin bahwa orang yang ada di depan pintu surga itu melanjutkan untuk masuk surga. Apa yang terjadi? Maka setelah diteliti ternyata benar bahwa orang tuanya mengabaikan pendidikan agamanya, mengabaikan ubudiyahnya, mengabaikan akidahnya, mengabaikan iman dan ketakwaannya, hingga akhirnya orang tuanya tidak jadi dimasukkan ke dalam surga. Tapi anak ini kemudian menyeret orang tuanya masuk neraka. Sebaliknya juga dikisahkan ada orang tua yang tidak pandai ibadah, ada orang tua yang tidak tekun ibadah, tapi dia mampu membimbing anak-anaknya menjadi anak yang soleh, hingga dia meninggal ditakdirkan masuk surga. Apa yang terjadi? Di dalam surga dia tidak mau masuk surga, kecuali jika orang tuanya yang ada di dalam neraka itu ikut masuk surga. Inilah yang kemudian anak-anak yang soleh itu akan mampu memberikan syafaat buat orang tuanya yang kebetulan dimasukkan ke dalam neraka. Maka jika dipilih, maka orang tua berkesempatan masuk surga, anak pun berkesempatan untuk masuk surga, sehingga mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam kenikmatan surga yang telah Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berada di jalan yang Allah ridhai. Maka mudah-mudahan dengan sebelum khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, menuju jalan keselamatan dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal Demikian, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali.